ini persamaan regresinya begini ya. Jadi ini distribusinya ini jelas terpisah jauh. Nah, yang ini paling ada perpotongan. Ini antara katakanlah kita sebut ini grup 1, grup 2, grup 3. Ini ada perpotongan. Kelihatannya optimumnya di sini. Dia hanya 1. Tapi coba bayangkan kalau Anda punya data seperti ini. Dan ini yang data yang sering sebenarnya. Jadi kalau di plot itu nggak kelihatan mana diskriminan, fungsi diskriminan itu nggak kelihatan. Ya, ini ada job 1, 2, 3. Ya. Ini dengan warna yang berbeda. Ya. Kemungkinan, nah ini dari buku yang saya ambil, dia punya persamaan diskriminan dengan garis seperti ini. Ini yang optimal memang ya, atau seperti ini gitu ya. Kalau ini kan membingungkan ya, saja melihat tidak langsung. Coba kalau kita zoom ya. Ini membingungkan kan melihat data begini. Ya sudah, kalau yang begini kita serahkan aja ke software. Terserah kamu ngitungnya gimana. Dan untuk yang begini ini biasanya ya itu nanti pakai algoritma yang rumit ya. Tidak seperti Fisher tadi. Fisher itu model yang sederhana. Ini contoh. Ada 3 jenis pekerjaan di perusahaan international air carrier ya. Ada 1 customer service, 2 mekanik dan dispatcher. Kemudian jadi ini 3 grup. Jadi X, Y-nya ya, Y-nya, dependent-nya itu 3 grup. Sedangkan Y-nya kebalik ya, Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau nggak konsentrasi itu kebalik. Ya. Iya benar ya Y-nya ya. Iya ini D-nya, Y-nya ya, Y atau D maaf. Ada 3, jadi kalau tadi kan 2, multinya ini ada di sini ya. Kemudian X-nya ada interest, outdoor activity, sociability, dan conservativeness. Ada 3, X1, X2, X3. Nah kira-kira seperti ini ya. Datasetnya ada 244 observasi dari X1, X2, X3 atau 3 plus 1Y. Ya. Nah ini X1, X2, X3 adalah independent tadi ya, ini psychological variable. Kemudian kategori job adalah Y-nya, dependent variable. Oke, ya. Ini kira datanya begini, ya. Ini saya potong. Kemudian ini hasil SPSS. Ini seperti biasa data deskriptifnya, ya. Job 1 min-nya sekian, jumlahnya sekian. Ini job beda nggak apa-apa, ya. Job 1, job 2, job 3, kemudian korelasi outdoor, ya, sosial, conservativeness, person korelasinya sekian, ya, kemudian log determinan di tes box covariance matrix ya, biar cukup. Ini satu paket tapi cukup dilihat di sini. Ya 0,012 box test of equal covariance matrix can be effective by deviation from multivariate normality. Ya pokoknya signifikan kalau ini oke gitu maksudnya ya. Lanjut. Kemudian, nah ini fungsinya. Ini fungsinya ada 2 yang muncul. Ya, jadi fungsi pertama dan fungsi kedua. Ya, ini bisa dilihat di sini. Di canonical correlation tadi kan berkaitan kuat atau tidaknya fungsi diskriminan. Ya, kalau dilihat di sini, walaupun sebenarnya ini kalau dari nilainya ini lebih kecil ya, ini mirip R lah kira-kira begitu ya. Tapi dua-duanya boleh. Tentu saja yang lebih bagus yang pertama. Ya, tapi dengan signifikansinya, ya sebenarnya duanya ya boleh dipakai. Maka kemudian dimunculkan fungsi diskriminan itu. Nah, ini fungsi diskriminannya. Nah, ini kembali lagi, saya kadang-kadang juga bingung ya. SPSS, coba nanti saya cek lagi. Kalau ini kan tanpa B0 ya, standardized, sudah standardized ya. Tadi kan ada yang standardized ya, itu sudah tidak ada B0-nya. Nah, ini fungsi diskriminannya. Fungsi pertama, fungsi kedua, atau D1, D2.
Ya, ini angkanya. Ya sebenarnya itu bisa dihitung sih kalau ada B0 sekian, kalau nggak ada sekian ya. Itu masalah B0 itu berkaitan dengan standarisasi dari data ya. Oke. Ini sentroidnya untuk fungsi 1, fungsi 2. Nah, ini ilustrasi yang tadi ya yang membingungkan tadi ya data itu datanya seperti itu kalau dilihat. Ya, kira-kira begitu ya. Untuk sebentar. Kalau ini ada SPS-nya langsung saya praktekkan saja. Tadi data yang tuh sebentar. Datanya 244 observasi. Sebentar saya cari dulu datanya. Useful bukan. Sosial dan konservatif ini adalah scale. Sekali lagi, X1, X2, X3, Y. Ya, kalau bedanya tadi di MANOVA ya, yang grup itu adalah X ya. Kemudian yang sebelah kanannya Y1, Y2, Y3. Nah, mungkin secara kalau mau bagus ya, itu memang disusunnya gini. Yang depan itu yang independen ya, 1, 2, 3. Kalau tadi kan grup itu di sini, berarti independennya X tadi. Kemudian Y1, Y2, Y3 yang tadi MANOVA ya. Udah saya tutup soalnya. Ya udah saya tutup. Oke, nah sekarang kalau analisnya begini, analyze ya. Kemudian classify ya. Jadi analyze, classify. Ini belum saya cari tutorial yang mirip dengan tadi bagus. Ya mudah-mudahan di web yang sama itu ada. Sebentar nanti saya cari juga. Kemudian ke diskriminan. Ya, nanti termasuk cluster analisis bisa juga dicari lewat sini ya. Jadi biasanya kita jadi diskriminan ini mirip dengan cluster tapi berbeda. Nanti setelah UTS saya jelaskan. Diskriminan klik. Grup variabelnya itu berdasarkan apa? Berarti Y-nya, ya Y-nya adalah job tadi. Kita masukkan di sini. Define range-nya. Nah ini kalau ini harus didefinisikan ya. 1 sampai 3. Continue. Dependent-nya X1, X2, X3 ini masukkan sini. Kemudian ada pilihan tadi simultan atau stepwise. Kita pakai simultan. Enter independent together. Ya. Kemudian statistiknya biasa ini kita pakai, coba kita klik semuanya saja ya, Vista dan Standardize. Kemudian deskriptifnya boleh min sama ANOVA box M, tadi kan dibutuhkan semua, klik. Kemudian coba classify, all group, within group, oke. Saya kira ini nggak perlu, termasuk missing value kalau ada, tapi nggak usah, karena kita asumsinya sudah beres semua. Kemudian save, kita lihat, misalkan kita ingin melihat diskriminan skornya, D-nya, kemudian sama predicted group membership. Kayak tadi ya. Boleh sekalian probability group membership. Oke, continue. Bootstrap kita abaikan, kita okekan. Oke, ini harusnya yang tadi bentar. Supaya nggak membingungkan. Yang ini saya hapus saja. Sorry. Yang tadi runningnya. Oke ya, ini hasil running diskriminan. Oh ya, ini beda ini. Sebentar, saya ganti. Karena beda outputnya di sini, beda Windows. Jadi ini hasil dari running tadi, ya. Coba kita cek dengan, kalau nggak salah tadi saya ambil dari bukunya Gudono atau dari mana ya. Jadi tidak saya running sendiri. Ini analisisnya yang missing sebagainya jadi bagus semuanya ya, 100% valid. Kemudian ini deskriptif statistiknya, job 1 order